Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data kelompok. Macam-macam ukuran penyebaran data dalam berbagai literatur statistika. Keberadaan penyebaran data dapat ditunjukkan oleh beberapa macam ukuran, yaitu satu, jangkauan atau range. Range adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Range hanya dipengaruhi oleh dua data ekstrim dan kurang memperhatikan peran data yang lain. Jangkauan data dapat menunjukkan kualitas suatu data. Semakin kecil jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin baik. Dan sebaliknya, semakin besar jangkauan suatu data, maka kualitas data semakin buruk. Untuk menghitung jangkauan, dapat digunakan rumus range sama dengan X max kurang X min. Kekurangan range hanya melibatkan nilai terbesar dan nilai terkecil tanpa melibatkan nilai-nilai lain. Dalam distribusi hanya melibatkan dua nilai terbesar dan terkecil, sehingga sangat dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Range tidak dapat ditentukan pada distribusi dengan kelas interval yang terbuka. Simpangan kuartil atau quartile division dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan di atas kuartil ketiga, sehingga nilai ekstrik yang berada di bawah maupun di atas dihilangkan. Simpangan kuartil didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari Q1 dan Q3. Rumus sama dengan simpangan kuartil sama dengan Q3 kurang Q1 per 2. Simpangan kuartil lebih stabil dibandingkan range karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kelemahan sama dengan simpangan kuartil juga tidak memperhitungkan penyimpangan semua nilai tetapi hanya memperhitungkan nilai pada Q1 dan Q3. Simpangan rata-rata atau mean division merupakan penyimpangan nilai-nilai individu terhadap nilai rata-rata. Angka selisih antara hasil pengamatan dengan rata-rata diambil harga mutlaknya tanpa memperhatikan tanda aljabarnya. Deviasi rata-rata bermanfaat untuk mengetahui variasi yang terjadi dalam satu kelompok pengamatan atau membandingkan tingkat variabilitas dua kelompok atau lebih. Kekurangan deviasi rata-rata itu tidak dapat mengetahui arah simpangan ke kiri atau ke kanan. Simpangan rata-rata atau mean division, jarak setiap data terhadap mean disebut simpangan dengan rumus dengan D sama XI kurang X jumlah simpangan XI kurang X sama dengan 0, sehingga perlu diabsolutkan XI kurang XL. Rumus simpangan rata-rata mean deviasi atau sampel sama dengan XI kurang XL per N. Rumus simpangan rata-rata untuk data berkelompok mean deviasi atau sampel F buka kurung N TI kurang X tutup kurung per N. Simpangan baku atau standard deviation merupakan ukuran dispersi yang sering digunakan dalam statistika. Merupakan akar dari varian yaitu akar dari jumlah selisih hasil pengamatan dengan rata-rata dipangkatkan 2 kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan. Deviasi standar memegang peranan penting karena dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan yang terjadi pada setiap nilai hasil pengamatan terhadap rata-rata suatu distribusi. Standar deviasi sampel yang baik seharusnya merupakan ukuran yang tidak biasa terhadap standar deviasi populasi sehingga nilai
N diganti dengan N-1 untuk sampel. Interpretasi deviasi standar. Dalam suatu populasi selalu terjadi variasi dari hasil pengamatan baik variasi eksternal maupun variasi internal sebagai akibat hukum alam. Semakin besar variasinya, semakin tidak seragam datanya, sedangkan semakin kecil variasinya, maka keseragaman data semakin tinggi. Varians dan deviasi standar sampel menunjukkan suatu kecenderungan untuk lebih kecil dari varians dan deviasi standar populasi, sehingga untuk mengurangi underestimate dilakukan koreksi, yaitu besarnya N sampel menjadi N-1. Bentuk ukuran penyebaran. Bentuk ukuran penyebaran yang lazim dijumpai adalah sebagai berikut. Contohnya ada di gambar bawah ini. Ukuran kecondongan atau kemiringan atau skewness. Kecondongan atau kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. 3 pola kemiringan distribusi data adalah sebagai berikut. Berikut di bawah ini adalah contoh ukuran kecondongan atau kemiringan. Ukuran keruncingan atau kurtosis. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Grafik keruncingan suatu data dapat ditunjukkan sebagai berikut. Berikut gambar dari ukuran keruncingan. Terdapat 3 jenis keruncingan kurva. 1. Letikurtik adalah kurva yang memiliki puncak keruncingan paling rendah. 2. Leptokurtik adalah kurva yang memiliki puncak keruncingan paling tinggi. 3. Mesokurtik adalah kurva yang memiliki puncak keruncingan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah atau dalam distribusi simetris disebut normal. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.